Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa melanjutkan majelis kita yang mulia ini insyaallah, dan semoga menjadi langkah kita dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal salih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita kali ini tentang pembahasan khulasah ta'zim al-ilm, ringkasan pengagungan terhadap ilmu, adab-adab di dalam mempelajari ilmu, yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizanallahu wa iyyahu. Baik, kita lanjutkan di simpul yang ke-14. Al-Maqidu ar-rabi'a asyara ikramu ahli ilmi wa tawqiruhum. Prinsip yang ke-14 dalam mengagungkan ilmu adalah menghormati ahlul ilmi, menghormati orang yang memiliki ilmu serta menghargai mereka. Termasuk salah satu bentuk mengagungkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah menghormati seorang guru, orang yang memiliki ilmu serta menghargai mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimanallah hafizanallahu wa iyyahu, inna fadlal ulama'i 'azimun wa mansibahum mansibun jalilun. Sesungguhnya keutamaan para ulama itu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta kedudukan mereka besar di sisinya. Li'annahum aba'u ar-ruhi fasyaikhu abun lirruhi kama annal walida abun lil jasadi fal-i'tirafu bifadlil muallimina haqqun wajibun. Kenapa ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala agung? Dikarenakan sesungguhnya mereka itu adalah bapak-bapak ruh kita. Syekh, guru kita itu adalah bapak terhadap jiwa-jiwa kita, ruh kita. Sebagaimana orang tua adalah ayah bagi jasad kita. Karena kenapa? Karena ketika para ulama, ketika para dai, para ustadz yang memiliki ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mengajarkan kepada kita semua, biidznillah itu bisa menambahkan rasa cinta kita kepada Allah, bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ulama itu dinamai dengan ayah-ayah roh jiwa-jiwa kita. Fal-i'tirafu bi fadlil muallimin haqqun wajib. Dan mengetahui keutamaan orang yang berilmu, orang yang mengajarkan ilmu itu hak yang harus wajib diketahui oleh setiap muslim. Kemudian beliau meneruskan, wastanbata hadzal ma'na minal Qur'ani Muhammad bin Ali al-Udufwi faqala rahimanallahu wa iyyahu, idza ta'allama al-insanu minal 'alimi wastafada minhu al-fawaida fahuwa lahu 'abdun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa il qala Musa li fatahu. Al-Syekh Muhammad bin Ali al-Udufwi rahimanallahu wa iyyahu, beliau mengambil sebuah hukum di dalam ayat Al-Qur'anul Karim tentang makna ini. Beliau mengatakan, apabila seorang manusia mengambil pelajaran, belajar kepada seorang alim, seorang yang memiliki ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, serta mengambil faidah dari beliau, beliau mengatakan bagi murid tersebut keadaannya itu seorang budak. Jadi ketika seseorang itu mempelajari ilmu agama Allah kepada seorang yang memiliki ilmu,
maka dia statusnya menjadi budak. Dari mana istinbat pendalilan tersebut? Di firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Musa li fatahu. Dan tatkala Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada budaknya. Para ulama tafsir, para ulama menjelaskan budak di sini itu siapa namanya? Beliau mengatakan wa huwa Yusha'u ibnu Nunin wa lam yakun mamlukan lahu wa innama kana mutalmizan lahu muttabi'an lahu faja'alahu Allahu fatahu lidzalik. Nah, budak di firman Allah Subhanahu wa taala di sini adalah Yusha' bin Nun, yaitu Nabi Yusha' bin Nun. Bayangkan, Nabi Yusha' bin Nun padahal beliau itu bukan budak. Akan tetapi kenapa kok bisa disebut budak di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut? Dinamakan demikian karena beliau belajar kepada Nabi Musa alaihissalam serta mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Tidak hanya mengikuti ilmunya beliau saja, akan tapi mengikuti syariat beliau, berusaha mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau alaihissalam sebagai budak disebabkan hal tersebut. Baik, kita lanjutkan. Wa qad amara asy-syar'u bi ri'ayati haqqil ulama'i ikraman lahum wa tawqiran wa uzzazan. Dan syariat telah memerintahkan untuk menjaga hak para ulama serta memuliakan mereka dan menghargai mereka. Farawa Ahmadu fil Musnadi an Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi datang sebuah hadis yang menegaskan bahwasanya syariat itu memerintahkan kepada kita untuk menjaga hak para ulama, hak orang yang memiliki ilmu. Datang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bukan termasuk umat kami orang yang tidak memuliakan orang tua, tidak menyayangi yang kecil, serta tidak berusaha mengetahui haknya seorang alim, haknya seorang yang memiliki ilmu. Wa naqala Ibnu Hazmin al-ijma'a ala tawqiril ulama'i wa ikramihim. Dan hadis tersebut, dan Ibnu Hazm rahimanallahu wa iyyahu, beliau telah menukilkan secara kesepakatan ijma' atas wajibnya kita semua menghormati, menghargai para ulama serta memuliakan mereka dan orang-orang yang berusaha mengajarkan ilmu kepada kita semua. Faminal adabi al-lazimi lisyaikhi 'ala al-muta'allimi mimma yadkhulu tahta hadzal asli at-tawadhu' lahu wal iqbalu 'alayhi wa 'adamul iltifati 'anhu wa mura'atu adabil hadithi ma'ahu wa idza haddatha 'anhu 'azzamahu min ghairi ghuluwin bal yunziluhu manzilatahu li'alla yashinahu min haitsu arada an yamdahahu. Baik. Dan termasuk adab yang harus dimiliki seorang pelajar ketika belajar kepada seorang alim, kepada seorang syekh, kepada seorang guru. Dan termasuk di dalamnya di bawah prinsip ini. Apa itu yang harus kita miliki ketika berusaha belajar kepada seorang guru? Adalah tawadhu, berusaha tawadhu di hadapan seorang guru, serta memulai menyapa ketika bertemu dengan syekh, seorang ustadz atau seorang guru. Tidak berpaling kepada syekh, seorang guru. Jadi ketika seorang guru mengajarkan ilmu, hendaknya fokus ketika belajar dan tidak berpaling ke sana dan ke sini. Serta memperhatikan adab tatkala berbicara kepada seorang guru. Dan apabila seorang penuntut ilmu memulai ucapannya, hendaknya dia berusaha untuk mengagungkannya tanpa adanya hulu, tanpa adanya berlebihan. Justru seorang penuntut ilmu menempatkan posisinya sesuai dengan tempatnya, agar
guru tersebut tidak jelek di hadapan seluruh murid, tidak jelek posisinya, padahal dari sisi niat kita itu ingin memujinya. Jadi contohnya seperti ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, termasuk adab itu memang memuji seorang guru, akan tapi jangan terlalu berlebihan. Contohnya seperti Al-Allamah Syekhul Islam, padahal guru tersebut itu tidak memiliki kapasitas di dalamnya, tapi kita memuji terlalu berlebihan. Jadi para ulama itu benci, seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan lain sebagainya. Ketika mereka dipuji seperti itu, mereka nggak mau, karena itu terlalu hulu. Justru padahal niat kita itu baik, memuji, tapi dengan gara-gara seperti itu nanti bisa menurunkan wibawanya, bisa buruk di depan orang-orang, karena gelarnya itu tidak sesuai dengan apa yang dia miliki. Tayyib. Wal yashkuru ta'limahu wa yad'u lahu wa la yudhiril istighna'a anhu wa la yu'dhihi biqaulin aw fi'lin wal yatalattaf fi tanbihihi ala khata'ihi idza waqa'at minhu zallatun. Justru hendaknya dia bersyukur kepada gurunya ketika dia mengajarkan ilmu kepadanya serta mendoakannya, dan tidak menampakkan dia itu tidak butuh kepada seorang ustadz atau seorang ulama, orang yang mengajarkan ilmu. Ini sering terjadi. Jadi ini nasihat untuk kami pribadi dan lain sebagainya. Jangan menampakkan di majelis itu tidak butuh kepada guru. Jadi kadang ini pengalaman kami pribadi ketika kami belajar mondok atau apa, itu ada seorang santri, dia belajar, ustadznya mengajar, mungkin karena capek atau apa, wajahnya itu penuh dengan ngantuk, kayak masam gitu. Nah, itu sebenarnya nggak baik, menunjukkan kayak tidak butuh kepada ilmu tersebut. Sampai-sampai ustadz kami menasihati teman kami seperti itu dengan jangan meskipun ngantuk, meskipun capek, kalau kalian belajar kepada saya, usahakan tidak berusaha menampakkan kalian itu capek, karena itu menyakiti saya. Ustadz saya sampai mengatakan seperti itu. Jadi usahakan tidak menampakkan gak butuh kepada seorang guru, meskipun sekecil apapun. Barakallahu fiikum. Serta tidak menyakiti dengan ucapan atau perbuatan. Hendaklah dia berlemah lembut ketika mengingatkan seorang guru, tatkala atas kesalahannya, tatkala guru tersebut itu jatuh kepada kesalahan, tatkala kesalahan jatuh atasnya. Seorang guru, sebagai kita penuntut ilmu, ketika seorang guru, seorang ulama, seorang alim jatuh kepada kesalahan, itu ketika kita menasihatinya, hendaknya kita lemah lembut ketika menasihati seorang orang yang memiliki ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa hafizanallahu wa iyyahu wa mimma tunasibu al-isyaratu ilaihi huna bi ikhtisarin wajizin ma'rifatul wajibi izaa zallatil alimi wa huwa sittatu umurin. Dan di antara perkara yang pantas untuk disebutkan dengan secara ringkas adalah mengetahui apa yang harus kita lakukan, mengetahui apa yang harus kita lakukan ketika guru itu terjatuh kepada kesalahan. Itu ada 6 perkara. Jadi ketika seorang guru terjatuh kepada kesalahan, ada 6 perkara yang harus kita perhatikan. Al-awwalu, yang pertama, at-tathabbutu fi suduriz zallati minhu. Yakinkan dulu, cross check dulu kebenarannya, kesalahan ini apa benar beliau yang lakukan. Nah, itu yang pertama. Jadi berusaha tasabbut, cross check dulu kebenarannya, apakah betul guru tersebut yang melakukan kesalahan. Yang kedua, at-tasabbutu fi kauniha khata'an, wa hadhihi wadhifatul ulama'i ar-rasikhina fayus'aluna anha. Dan yang kedua, itu kita cross check dulu kebenarannya, itu memang sebuah kesalahan apa tidak. Maksudnya seperti ini, kadang seorang kita penuntut ilmu itu kadang kita keilmuannya masih sedikit kadang. Terus kita melihat guru kok melakukan seperti ini, kok kita selama kita pelajari kok ini salah ini.
kayak seperti itu. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cross check dulu, itu memang sebuah kesalahan apa tidak. Mungkin dia punya pendapat lain, kita anggap salah. Dia seorang ulama tersebut memiliki pendapat lain sehingga kita anggap salah. Nah, itu memang sebuah kesalahan apa tidak. Nah, tugas seperti ini adalah tugasnya para ulama yang tahu kadar keilmuan seorang ulama tersebut. Maka ditanyakan atasnya. Kemudian yang ketiga, tarkut tibaihi fiha. Jangan ikuti kesalahannya. Nah, jadi sikap kita ketika seorang guru tergelincir kepada kesalahan, jangan ikuti kesalahannya sebagai penuntut ilmu. Warabi'u iltimasu al-udri lahu bita'wilin sa'ihin. Yang keempat, berusaha mencari udzur dengan udzur kepada seorang guru tersebut dengan udzur yang masuk akal. Jadi misalnya seorang guru tersebut melakukan kesalahan, kita kasih udzur. Oh, mungkin dia belum sampai dalil kepada dia. Oh, mungkin, dan yang lain sebagainya, supaya kita memberikan udzur kepada guru tersebut. Wal khamisu, yang kelima, badlul nushi lahu bilutfin wa sirrin la bi'unfin wa tashirin. Yang kelima, berusaha menasihati guru tersebut dengan lemah lembut serta rahasia. Dan jangan kasar ketika menasihati guru serta di hadapan orang banyak. Sekali-sekali jangan seperti itu. Barakallahu fiikum. Nah, ini nasihat untuk kita semua dan orang-orang yang mempelajari ilmu tersebut. Barakallahu fiikum. Wasadisu hifdzu janabihi fala tuhdaru karamatuhu fi qulubil muslimin. Dan yang keenam, sikap kita yang terakhir ketika seorang guru mendapati kesalahan, yaitu menjaga kewibawaannya. Tetap ketika seorang guru itu terdapat kesalahan pada dirinya, tetap dijaga kehormatan dan kewibawaannya. Waalaikumsalam. Maka jangan sampai kemuliaannya itu dipecah di hati-hati kaum muslimin. Jadi meskipun seorang guru tersebut itu salah, maka hendaknya dijaga kewibawaannya. Jangan sampai kita menggibahi guru tersebut, ngomong jelek kepada guru tersebut, terus kita sebarkan sehingga menimbulkan pecah di hati kaum muslimin. Jadi orang-orang nggak mau belajar sama dia. Orang-orang, maksudnya di sini orang-orang itu benci sama dia. Itu yang paling penting. Benci jadinya. Yang awalnya karena dia keilmuannya itu cuma karena mungkin kesalahan yang tergelincir kesalahan, kita langsung salahkan dia, terus kita sebarkan kesalahannya kepada kaum muslimin sehingga kaum muslimin benci kepada ustaz tersebut. Itu tidak diperbolehkan. Jadi itu termasuk berusaha kita menjaga kewibawaan seorang guru. Tayyib. Wa mimma yuhadzaru minhu mimma yattasilu bi tawqiril ulama'i ma suratuhu at-tawqiru wa ma'aluhu al-ihanatu wat tahqiru kal izdihami 'alal 'alimi wat tadyiqi 'alaihi wa ilja'ihi ila a'saris subul. Dan di antara yang perlu diingatkan yang berkaitan dengan menghormati para ulama, menghormati orang-orang yang berilmu, menghormati seorang asatidzah, seorang guru yang mengajarkan ilmu. Bentuknya itu menghormati. Akan tapi hakikatnya itu penghinaan dan merendahkan ustadz tersebut, ulama tersebut. Seperti apa contohnya? Seperti berdesak-desakan kepada seorang alim. Jadi saking semangatnya dia berusaha tanya kepada seorang guru tersebut sampai berdesak-desakan, sampai guru itu sesek gitu. Nah, itu tidak boleh. Banyak sekali seperti itu. Wa tadyiqi, dan mempersempit beliau serta menjadikan beliau terpaksa berjalan di jalan yang susah sekali jalannya. Jadi saking mereka semangat menuntut ilmu, bertanya masalah ilmu agama kepada seorang ustadz sampai berdesak-desakan, sampai ustadznya itu jalan itu susah. Nah, itu termasuk bentuk adab yang tidak boleh kita miliki. Baik, oke lah kalau misalnya berusaha untuk bertanya, akan tapi di waktu yang tepat. Jangan sampai berusaha memberikan sempit ustadznya sampai ustadznya tidak bisa jalan. Barakallahu fiikum. Kemudian kita lanjut ke
prinsip yang ke-15. Al-maqidu al-khamisa asyara raddu muskilihi ila ahli. Prinsip yang ke-15 dalam mengagungkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah mengembalikan permasalahan yang tidak tahu, yang kita samar permasalahan tersebut itu kepada ahlinya. Jadi termasuk bentuk mengagungkan ilmu itu kita berusaha mengembalikan, kalau misalnya sesuatu tersebut itu permasalahan yang samar, permasalahan yang kita tidak tahu sama sekali, hendaknya kita tanyakan kepada orang yang memiliki ilmu. Fal mu'azzimu lil ilmi yu'awwilu ala dahaqinatihi wal jahabidati min ahlihi lihalli muskilatihi. Orang yang mengagungkan ilmu itu dia akan kembali kepada orang yang ahli ilmu. Untuk apa? Untuk memecahkan permasalahan-permasalahannya. Wala yu'arridu nafsahu lima la tutiqu khaufan minal qawli 'ala Allahi bila ilmin wal iftira'i 'ala ad-dini fahuwa yakhafu sakhtata ar-rahmani qabla an yakhafa sawta sultani. Dan janganlah dia memaksakan dirinya terhadap sesuatu yang dia tidak mampu sama sekali, karena dia takut dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya ilmu, serta dusta atas agama. Dan orang yang berilmu itu adalah orang yang takut murka Allah, marahnya Allah Subhanahu wa taala sebelum dia takut pecutnya pemimpin. Fa innal ulama'a bi'ilmin takallamu wa bi basarin nafidhin sakatu. Sesungguhnya para ulama itu ketika mereka itu berbicara itu didasari dengan ilmu, dan ketika mereka diam mereka juga didasari dengan ilmu. Fa in takallamu fi muskilin fatakallam bi kalamihim wa in sakatu anhu falyasa'ka ma wasi'ahum. Dan jikalau mereka berbicara di dalam permasalahan, maka hendaknya engkau juga berbicara dengan ucapan mereka. Dan jikalau mereka diam terhadap permasalahan, maka engkau juga harus diam terhadap permasalahan tersebut. Maka itu luas bagimu, maka hal tersebut itu luas bagimu. Jadi kalau para ulama mengatakan berbicara di atas ilmu, maka kita ikuti ucapan mereka, pendapat mereka. Akan tapi ketika kalau mereka diam terhadap permasalahan, maka hendaknya kita juga diam, dikarenakan para ulama memiliki kapasitas ilmu yang besar di sisi ini. Wa min asyaqqil muskilati al-fitanu al-waqi'atu wan nawazilul hadithatu allati tatakatsuru ma'a imtidadiz zamani. Dan termasuk fitnah atau permasalahan yang berat di zaman ini sekarang, itu adalah fitnah-fitnah yang terjadi di zaman ini, serta peristiwa-peristiwa yang baru yang banyak selagi beriringan dengan zaman. Nah itu seperti masalah kontemporer dan lain sebagainya yang di zaman Nabi tidak ada. Itu adalah permasalahan yang paling berat. Betul. Nah seharusnya dengan hal tersebut harus lebih didahulukan, lebih dikembalikan kepada para ulama. Wan najuna min naril fitani as-salimuna min wahjil mihani hum man fazi'a ila al-ulama'i wa lazima qawlahum wa in ishtabaha alayhi syai'un min qawlihim ahsana dhanna bihim fataraha qawlahu wa akhadha biqawlihim fattajribatu wal khibratu hum kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Dan orang yang selamat itu, dan orang yang selamat dari api fitnah serta selamat dari panasnya ujian adalah orang yang berusaha kembali kepada para ulama serta memegang teguh dengan ucapan mereka. Dan jikalau ada sesuatu yang samar yang kita miliki, sesuatu yang samar yang kita tidak tahu dari ucapan mereka, apa tugas kita? Yaitu berprasangka baik kepada mereka dan melemparkan pendapat kita, ucapan kita, dan mengambil ucapan mereka. Dikarenakan pengalaman, percobaan dan pengalaman mereka itu sudah banyak, dan mereka itu lebih berhak atasnya. Jadi ketika kita
mendapati seorang ulama berpendapat seperti ini, terus kita nggak cocok, kok seperti ini ya? Nah, itu jangan langsung disalahkan ulamanya, akan tapi berprasangka baik. Mungkin dia ada pendalilan yang lain seperti itu. Justru pendapat kita itu lempar dan kita ambil pendapat ulama yang lain. Baik. Dikarenakan mereka memiliki kapasitas keilmuan yang sangat besar. Nah, kemudian berikutnya beliau menjelaskan wa idza ikhtalafat aqwaluhum lazima qawla jumhurihim wa sawadihim itharan lis-salamati fas-salamatu la ya'diluha syai'un. Dan jikalau pendapat para ulama, pendapat mereka itu berbeda-beda, berselisih. Nah, apa tugas kita ketika misalnya kita sebagai penuntut ilmu, terus ada ulama pendapat A haram, pendapat ini halal, pendapat ini makruh, pendapat ini mubah, dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan sebagai para penuntut ilmu? Yaitu berpegang teguh dengan ucapan jumhur para ulama. Nah, itu secara mudahnya. Jadi, cari pendapat yang jumhur dari karangan para ulama. Untuk apa? Untuk mendapatkan keselamatan, dan keselamatan itu tidak bisa dinilai dengan sesuatu apapun. Wa ma ahsana qawla Bani Asim fi Murtaqal Wusul. Dan betapa indahnya, betapa bagusnya ucapan Ibnu Asim di dalam kitab Murtaqal Wusul. Di dalam kitab Murtaqal Wusul beliau mengatakan, wa wajibun fi muskilatil fahmi tahsinuha adh-dhanna bi ahli ilmi. Maka kewajiban dalam perkara-perkara yang masih samar, yang masih susah dipahami untuk kita semua, bagi para penuntut ilmu, apa yang kita harus lakukan? Harus husnudzon, berprasangka baik kepada para ulama, orang yang memiliki ilmu. Berusaha husnudzon dan berusaha mencari, belajar terus menerus. Tayyib. Wa min jumlatil mushkilati raddu zallatil ulama'i wal maqalati al-batilati li ahli al-bid'ah wal mukhalifin. فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم. Dan termasuk bentuk permasalahan-permasalahan yang pelik, permasalahan-permasalahan yang susah untuk kita tangkap, yang susah untuk kita pahami, yang permasalahan tersebut itu harus dikembalikan para ulama, harus dikembalikan kepada para ulama. Permasalahan apa itu? Yaitu permasalahan penyimpangan para ulama. Nah, yang pertama penyimpangan para ulama, tergelincirnya para ulama, serta pendapat-pendapat yang batil yang dimiliki oleh pelaku bid'ah serta orang-orang yang menyimpang. Nah, orang-orang seperti itu jangan kita pahami sendiri. Permasalahan tersebut itu harus dikembalikan kepada para ulama. Karena para ulama mengetahui kapasitas tentang jar wa ta'dil, tentang bagaimana menilai orang ini benar ataupun salah. Jadi harus dikembalikan kepada para ulama tatkala terjadi peristiwa seperti kesalahan, ketergelinciran para ulama atau pendapat-pendapat yang batil yang dimiliki oleh pelaku kebid'ahan dan orang-orang yang menyimpang. Sesungguhnya dikarenakan para ulama itu berbicara, ulama itu yang ahli di bidangnya, yang kokoh di dalam bidang keilmuan, itu mereka berbicara tentang hal tersebut itu pantas. Imam Asy-Syatibi telah perkataan tersebut, peristiwa tersebut itu telah dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-Muwafaqat serta Ibnu Rajab di dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam. Fal jaddatu as-salimatu arduha 'ala al-ulama'i ar-rasikhina wal istimsaku biqaulihim fiha. Dan jalan yang selamat adalah menyampaikan permasalahan-permasalahan tersebut kepada para ulama yang kokoh di bidang ilmu tersebut serta berpegang teguh dengan ucapan mereka. Kemudian kita lanjut ke adab yang ke-16. Adab yang berikutnya, al-maqidu as-sadisa asyara tauqiru majalisil ilmi wa ijlalu aw'iyatihi. Termasuk bentuk mengagungkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah menghargai majelis ilmu serta mengagungkan wadah ilmu. Jadi wadah ilmu di sini itu
adalah kayak tempat-tempat yang isinya itu ilmu. Contohnya seperti kitab, buku-buku. Buku-buku itu kan di dalamnya itu terdapat ilmu di dalamnya. Jadi kita berusaha untuk mengagungkan wadah tersebut. Famajalisul ulama'i kamajalisil anbiya. Majelis para ulama itu seperti majelisnya para nabi. Mana buktinya? Sesuai dengan perkataan Pak ulama tersebut, sesuai dengan perkataan Sahal bin Abdullah yang akan disebutkan setelah ini. Qala Sahlu bin Abdullah rahimanallahu wa iyyahu, man arada an yanzura ila majalisil anbiya'i falyanzur ila majalisil ulama'i. Yaji'u ar-rajulu fayaqulu ya fulan ayyu syai'in taqulu fi rajulin halafa ala imra'atihi bikada wa kada, fayaqulu talaqat imra'atuhu. ويجيء آخر فيقول ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا، فيقول ليس يحنث بهذا القول وليس هذا إلا نبي أو لعالم فاعرفوا لهم ذلك. Sa'al ibnu Abdullah mengatakan, barang siapa yang ingin melihat majelisnya para nabi, maka hendaklah dia melihat majelisnya para ulama. Nah, beliau menggambarkan majelisnya para nabi itu, majelisnya para ulama itu seperti apa. Beliau menggambarkan contohnya seperti seseorang datang dengan mengatakan, wahai fulan, apa hukumnya ketika engkau mengatakan, apa pendapatmu tentang seseorang yang bersumpah atas istrinya dengan ini dan itu? Maka ulama yang satu mengatakan istrinya telah terceraikan. Kemudian datang seseorang yang lain yang mengatakan, apa pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Apa pendapatmu tentang seseorang yang bersumpah atas istrinya dengan ini dan itu? Ulama yang kedua mengatakan yang lain, tidak ada dosa. Dia tidak berdosa dengan hal ini. Dan walaysa hada, tidaklah dialog yang terjadi tersebut ini itu kecuali pada majelisnya Nabi atau orang yang berilmu. Maka ketahuilah tentang keutamaan hal tersebut. Jadi intinya apa? Jadi majelisnya para nabi, para ulama itu adalah majelis yang isinya membahas tentang halal dan haram, tentang hukum syariat, tentang akidah, tentang yang lain sebagainya. Nah, itu adalah majelis para nabi yang dilakukan oleh para ulama. Fa'ala talibil ilmi an ya'rifa li majalisil ilmi haqqaha, fayajlisa fiha jilsatal adabi wa yusghiya ila asy-syaikhi nadhiran ilaihi, fala yaltafitu anhu min ghairi daruratin wala yattaribu li dhajjatin yasma'uha, wala ya'bathu biyadayhi aw rijlayhi, wala yastanidu bihadrati syaikhihi, wala yattaki'u ala yadihi, wala yukthiru at-tanahnuha wal harakata, wala yatakallamu ma'a jarihi, wa idza 'atasa khafada sawtahu, wa idza tatha'aba satara famahu ba'da raddihi jahdahu. Nah, kemudian beliau menjelaskan tentang adab-adab ketika kita bermajelis itu bagaimana. Beliau menjelaskan secara global saja. Wajib bagi penuntut ilmu untuk mengetahui hak di dalam majelis ilmu. Salah satunya adalah yang pertama, duduk dengan cara duduk yang penuh adab. Itu yang pertama. Yang kedua, konsentrasi penuh ketika seorang guru mengajarkan ilmu di majelis. Berusaha menghadap guru dan konsentrasi penuh. Yang ketiga, hendaknya dia tidak menoleh kanan dan ke kiri tanpa adanya darurah, tanpa adanya keadaan darurat atau adanya hajat. Tidak banyak bergerak, dia tidak banyak bergerak disebabkan karena apa kok dia banyak bergerak? Karena suara yang dia dengar. Nah, ini sering ini. Kadang di kalangan pondok pesantren sebagian penuntut ilmu juga ketika ustaznya menjelaskan ada suara yang mengganggu atau apa, itu kadang santri langsung lihat ke belakang. Nah, sebenarnya hendaknya dia tidak bergerak sama sekali ketika meskipun ada suara yang dia dengar.
Dan hendaknya dia tidak bermain dengan kedua tangannya atau kedua kakinya, serta hendaknya dia tidak bersandar di depan syekhnya. Jadi kecuali mungkin sakit atau apa, misalnya dalam keadaan tua atau sakit punggungnya atau itu enggak apa-apa. Akan tapi kalau sehat walafiat, usahakan kalau misalnya seorang guru memberikan penjelasan ilmu agama Allah, hendaknya jangan bersandar seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Dan janganlah dia bersandar di atas tangannya, serta tidak banyak mendehem, serta banyak bergerak. Jadi mendehem seperti nah, seperti itu. Itu jangan seperti itu di majelis seorang yang mengajarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Biasanya karena apa ya? Mungkin karena ustadznya mungkin jelaskannya agak lama, biasanya kasih isyarat itu sering itu sering itu, hatta saya pondok juga kayak gitu itu teman-teman itu sebenarnya nggak boleh itu, cuman bagaimana ya namanya astagfirullahaladzim. Jadi seperti itu. Dan hendaknya dia tidak berbicara di teman sampingnya, kecuali tanya halamannya berapa ya, halaman berapa ya Pak, PDF-nya itu. Pokoknya masih berkaitan dengan ilmu supaya dia bisa melanjutkan pelajaran itu boleh. Tapi kalau di luar itu usahakan dihindari, karena itu tidak beradab di dalam majelis. Dan apabila dia bersin, hendaknya dia meringankan atau merendahkan suaranya. Serta apabila dia menguap, hendaknya dia berusaha menutup mulutnya dengan sekuat tenaga. Ya, kalau tidak bisa, itu tutup dengan tangan kiri. Kemudian beliau melanjutkan, wa yundammu ila tawqiri majalisil ilmi ijlalu awqiyatihi allati yuhfadhu fiha wa imaduha al-kutubu fallaiqu bi talibil ilmi sawnu kitabihi wa hifdhuhu wa ijlaluhu wal i'tina'u bih fala yaj'alhu sunduqan yahshuhu biwada'ihi. Dan termasuk bentuk memuliakan majelis ilmu, ya, itu adalah berusaha memuliakan, mengagungkan tempat wadah ilmu, yang mana yang dijaga di dalamnya, yang mana ilmu tersebut dijaga di dalamnya. Apa itu contohnya? Yang paling penting itu adalah kitab, buku. Nah, buku itu kan isinya perkataan ulama, isinya faidah-faidah yang banyak. Nah, maka pantas bagi penuntut ilmu untuk berusaha menjaga bukunya, berusaha untuk menjaga kitabnya, serta menjaganya dan memuliakannya, serta berusaha memperhatikan kitabnya sebagai penuntut ilmu. Maka jangan seorang penuntut ilmu menjadikan kitabnya itu sebagai kotak, gudang untuk dia meletakkan barang-barangnya. Contoh, misal, ini juga sering juga ini, teman-teman kami, sebagian teman-teman kami ya, kitab nih, ini kitab misalnya supaya takutin nanti mungkin uangnya hilang, takut uangnya itu dicuri, itu diselipkan di kitab. Nah, itu nggak boleh sebenarnya, nggak adab, beneran tidak adab sama sekali. Beliau jelaskan seperti itu. Misalnya kartu ATM atau apa misalnya diselipkan di kitab, nggak apa-apa kalau pembatas, tidak apa-apa. Akan tapi kalau barang-barangnya, barang-barang pribadinya dia dengan alasan takut hilang atau misalnya, usahakan diletakkan jangan di buku, diletakkan di tempat yang sekiranya aman. Barakallahu fikum. Sering ini terjadi, sering sekali. Barakallahu. Wala yaj'alhu hufan. Nah, ini juga sering juga ini sebagian. Dan jangan menjadikan kitabnya itu seperti trompet. Nah, biasanya yang gabut biasanya. Nanti kan itu kadang tiba-tiba tangannya nggak keras sambil merojaah, dia tiba-tiba tangannya itu ngelipet kitabnya terus sambil dia mengeraskan suaranya, tapi itu pakai kitab. Itu ada sebagian itu saya lihat pernah. Nah, itu juga nggak ada. Yang biasanya itu dilakukan sama anak-anak di bawah umur biasanya, yang masih belum balik, biasanya adik-adik kelas kami biasanya dulu seperti itu. Hendaknya seorang penuntut ilmu jangan jadikan kitabnya seperti trompet ya, dilipat terus di trompet, biasanya ada seperti itu. Ini terlebih lagi kitab yang isinya ilmu agama ya. Ini juga berlaku dengan kitab-kitab buku-buku yang
yang bahas masalah ilmu dunia kayak matematika dan lain sebagainya, supaya mengagungkan pengarangnya gitu loh maksudnya. Nah seperti itu. Barakallahu fikum. Wa idza wada'ahu bilutfin wa inayatin. Dan apabila penuntut ilmu meletakkan sebuah kitabnya hendaknya dia meletakkan kitabnya dengan lembut dan penuh perhatian. Nah ini beliau menukilkan sebuah asar, perkataan para ulama, kisah para ulama. Rama Ishaq bin Rahawai yauman bi kitabin kana fi yadihi fara'ahu Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal faghadiba wa qala ahakadha yuf'alu bi kalamil abrar. Nah, Ishaq bin Rahawai, ulama hadis pada zamannya, ulama besar. Mungkin namanya saja manusia, pernah tergelincir kesalahan, namanya aja manusia. Beliau pada suatu hari itu melempar bukunya yang ada di tangannya, dilempar. Mungkin karena sebab mungkin capek atau apa misalnya gitu. Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal rahimanallahu wa iyyahu, beliau melihat Imam Abu Ishaq bin Rahawai melempar kitabnya, itu marah sekali. Beliau marah dan dalam keadaan beliau mengatakan, apakah demikian kita bersikap dengan ucapannya orang-orang baik, orang-orang yang berilmu? Ya kan kitab itu kan isinya kan orang-orang berilmu, perkataan orang-orang berilmu. Apakah demikian kita bersikap dengan seperti itu? Nah, itu Imam Ahmad mengatakan seperti tersebut. Wala yattaqi'u 'alal kitabi aw yad'uhu 'inda qadamaihi wa idza kana yaqra'u fihi 'ala shaykhin rafa'ahu 'anil ardi wa hamalahu biyadayhi. Dan janganlah penuntut ilmu itu bersandar di kitabnya. Nah, itu jangan, itu terlebih-lebih jangan. Atau meletakkan bukunya di sisi di kedua kaki, maksudnya bukunya di depannya, dia menonjolkan kedua kakinya. Nah, itu enggak adab sama sekali. Itu sering terjadi dilakukan sebagian penuntut ilmu. Mungkin karena enggak sadar mungkin biasanya. Dan apabila seorang penuntut ilmu membaca di hadapan seorang syekh, seorang guru, hendaknya dia mengangkat bukunya dari tangan, dia diangkat atau dikasih meja dan membawanya dengan tangannya. Baik, barakallahu fiikum. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, adab yang ke-17 dalam mengagungkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, al-maqidu as-sabi'a asyara, az-zabbu 'anil ilmi waz-zawdu 'an hiyadihi. Simpul yang ke-17 adalah membela ilmu syariat, membela ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, serta berusaha mengusir orang-orang yang berusaha merusak telaga-telaga ilmu. Jadi adab yang ke-17 termasuk sikap kita mengagungkan ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah membela ilmu syariat. Kalau misalnya ada orang yang berusaha merusak ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mesti ada yang berusaha untuk mengatakan Al-Qur'an itu bukan kalamullah, dia itu makhluk, dan permasalahan-permasalahan lain yang dia berusaha untuk merusak Islam dari dalam, merusak ilmu syariat. Dan kita harus berusaha membela. Itu termasuk bentuk kita mengagungkan ilmu agama. Inna lil ilmi hurmatan wafiratan tujibu al-intisara lahu idza tu'rida li janabihi bima la yasluhu. Sesungguhnya ilmu itu memiliki kehormatan yang besar yang mengharuskan seseorang tersebut membela apabila ada seseorang yang berusaha untuk merusak ilmu tersebut dengan apa yang tidak baik. Jadi kita berusaha untuk membela agama Allah, berusaha membela ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad zahara hadzal intisaru 'inda ahli ilmi fi madhahira minha. Dan telah muncul, nampak pembelaan tersebut yang sudah dilakukan oleh para ulama terhadap keadaan-keadaan tersebut. Jadi para ulama dulu sudah memberikan contoh kepada kita, memberikan contoh kalau misalnya ada orang yang berusaha merusak agama Allah, harus dibela, harus kita lawan. Nah, salah satu contohnya adalah minha ar-raddu 'alal mukhalifi, membantah orang yang menyimpang. Faman istabanat
mukhalafatuhu lisyari'ati rudda alaihi kainan man kana hamiyatan lid-dini wa nasihatan lil muslimin. Nah, maka seseorang tersebut jelas penyimpangannya terhadap syariat agama Allah Subhanahu wa taala, maka wajib harus dibantah. Meskipun siapapun orangnya, kainan mankar, siapapun orangnya, entah teman sendiri, saudara, kalau dia berusaha untuk menjelek-jelekkan ilmu Allah, berusaha merusak ilmu agama Allah, harus kita lawan, dibantah ucapannya. Hamiyatan lid-dini wa nasihatan lil muslimin. Untuk apa? Untuk menjaga agama dan bentuk nasihat kepada kaum muslimin. Wa minha, dan itu salah satunya, berusaha melawan orang-orang yang menyimpang, melawan pendapat mereka kalau memiliki kapasitas keilmuan. Dan yang kedua, dan diantaranya hajrul mubtadi'i, zakarahu Abu Ya'la al-Farra ijma'an, yaitu menghajar, memboikot orang pelaku bid'ah, pelaku kebid'ahan, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Abu Ya'la al-Farra secara ijma'. Fala yu'khadu al-ilmu min an ahli al-bid'ah, lakin idza turra ilaihi fala ba'sa, kama fi riwayati anhum ladal muhadditsin. Dan boleh, dan hukum asal tidak boleh mengambil ilmu dari pelaku kebid'ahan, hukum asal. Akan tetapi dalam keadaan terpaksa maka boleh. Ini seperti yang dilakukan oleh para ulama hadis pada zaman dahulu. Karena kenapa? Di dalam meriwayatkan hadis, kadang periwayatan ini kadang di Sahih Bukhari pun, di Sahih Bukhari itu ada orang Syiah, ada. Kami pernah baca-baca itu, ada rijal itu Imam Bukhari itu menerima rijal, ada orang Syiah, ada orang Khawarij juga ada sebagian. Nah, itu kenapa? Karena periwayatannya itu hanya dia yang bisa. Itu. Maka itu boleh. Karena kenapa? Saya kasih contoh. Contoh satu saja. Zaman dulu itu Khawarij itu kan akidahnya itu kan orang yang melakukan dosa besar itu kan kafir, keluar dari agama Islam. Nah, mereka kan berpendapat dengan akidah seperti itu, mereka nggak mau meriwayatkan berdusta atas nama Rasul. Jadi mereka jujur, nggak mau bohong. Maka dengan sebab itu para ulama hadis mengambil hadisnya karena punya sikap seperti itu. Boleh kalau darurat. Baik, barakallahu fikum. Nah, kemudian wa minha zajrul muta'allimi idza ta'adda fi bahthihi aw dhahara minhu ladadun aw su'u adabi. Nah, dan termasuk di antara bentuk pembelaan kita terhadap ilmu Allah ketika ada orang yang berusaha merusak ilmu agama tersebut, apa? Yaitu berusaha menggertak atau memberikan pelajaran kepada penuntut ilmu apabila dia berlebihan di dalam menuntut ilmu, atau nampak ketika di majelis itu suka bantah, suka debat orang, atau adabnya jelek di majelis. Jadi boleh memberikan pelajaran kepada seorang santri ketika belajar. Wa in ihtaja al-muallimu ila ikhrajil muta'allimi min majlisihi zajran lahu falyaf'al kama kana yaf'aluhu Syu'batu rahimanallahu wa iyyahu ma'a Affan bin Muslimin fi darsihi. Dan jikalau seorang guru itu perlu untuk mengeluarkan santrinya di majelis itu sebagai bentuk pelajaran, maka lakukanlah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Syu'bah, salah satu syekhul muhadditsin pada zamannya, itu beliau melakukan hal tersebut kepada santrinya yang bernama Affan bin Muslim di pembelajaran beliau rahimanallahu wa iyyahu. Jadi misalnya kalau dinasihati muridnya itu susah, dibilangi berkali-kali, boleh sekali-sekali disuruh keluar muridnya untuk sebagai pelajaran. Wa qad yuzjaru al-muta'allimu bi'adabil iqbali alaihi wa tarki ijabatihi fas-sukutu jawabun qalahu al-A'mash. Dan terkadang seseorang santri, seorang penuntut ilmu boleh terkadang diberi pelajaran dengan cara apa? Dengan cara yang satu kan dikeluarkan dari majelis, atau dengan cara tidak menoleh kepadanya, dicueki gitu maksudnya. Mungkin serta meninggalkan jawaban apabila dia meninggalkan jawaban atasnya. Dan diam itu adalah jawaban, sebagaimana ucapannya
sebagaimana perkataan Imam A'mash rahimanallahu wa iyyahu, Sulaiman bin Mihran rahimanallahu wa iyyahu. Baik. Wa ra'ayna hadza katsiran min jama'atin min asy-syuyukh minhum al-'allamah Ibnu Baz rahimanallahu wa iyyahu. Farubbama sa'alahu sa'ilun amma la yanfa'uhu fataraka asy-syaikhu ijabatahu wa amara al-qari'a an yuwasila qira'atahu aw ajabahu bi khilafi qasdihi. Dan kami telah melihat banyak para ulama itu melakukan hal tersebut. Di antaranya itu Syekh bin Baz rahimanallahu wa iyyahu, tatkala terkadang beliau ada seseorang yang menanyakan permasalahan kepada beliau, Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala, di majelis. Tapi pertanyaannya tidak memberikan manfaat kepada yang lain, tidak memberikan manfaat sama sekali. Syekh itu langsung meninggalkan jawabannya, nggak mau jawab, langsung suruh orang untuk baca. Seperti itu, membaca untuk meneruskan, suruh orang yang membaca kitab itu bacalah, disuruh untuk meneruskan bacaannya atau menjawab pertanyaannya tapi menyelisihi tujuan orang yang penanya tersebut. Barakallahu fikum. Jadi boleh untuk memberikan gertakan atau memberikan pelajaran kepada seorang santri yang belajar di majelis ilmu tersebut. Baik, barakallahu fikum. Kemudian kita masuk kepada adab yang ke-18 dalam belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mengagungkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Al-maqidu al-thamin ashara at-tahaffudhu fi mas'alatil alimi, yaitu berhati-hati atau berusaha menjaga ketika bertanya kepada seorang alim, seorang ustadz, seorang guru. Jadi termasuk bentuk kita memuliakan ilmu itu hendaknya kita berhati-hati ketika bertanya kepada seorang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Karena kenapa? Firaran min masail syarbi wa hifdhan li hibatil alimi fa inna minas su'ali ma yuradu bihi at-tashghibu wa iqadul fitnati wa isya'atus su'i. Dan karena lari, supaya apa? Lari dari pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan fitnah serta menjaga wibawa seorang guru. Sesungguhnya termasuk di antara pertanyaan itu, di dalam pertanyaan itu biasanya sebagian itu ada pertanyaan yang pertanyaan tersebut itu isinya membangkitkan fitnah serta menyebarkan kejelekan. Biasanya kadang seorang penanya seperti itu, ada seperti itu di sebagian majelis. Nah, waman anasa minhu al-ulama'u hadhihi al-masaila laqiya minhum ma la yu'jibuhu kama marra ma'aka fi zajril muta'allimi. Dan barang siapa yang para ulama itu mengetahui permasalahan-permasalahan ini, dia menjumpai mereka sesuatu yang tidak menakjubkan untuknya. Secara makna intelek itu agak kurang paham ya, akan tapi saya jelaskan. Maksudnya seperti ini. Jadi ketika seseorang penuntut ilmu memberikan pertanyaan kepada seorang syekh, seorang guru, ya, padahal, nah, ulama itu tahu bahwasanya itu pertanyaan itu menimbulkan fitnah, bisa menyebabkan kerusuhan di kalangan kaum muslimin, tahu para ulama. Nah, dengan sebab seperti itu dengan pertanyaan seperti itu, ulama itu nggak mau jawab. Kadang wajahnya berubah ketika dengan pertanyaan seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan tidak takjub di dalam hati kita. Karena loh, kok syekhnya kok wajahnya berubah ya? Kok usahanya wajahnya berubah ya? Karena tahu itu pertanyaan bisa menimbulkan kekacauan di kalangan kaum muslimin. Baik. Sebagaimana yang telah lewat bersamamu di pembahasan memberikan pelajaran kepada penuntut ilmu. Fala budda min at-tahaffudhi fi mas'alatil alimi wa la yuflihu fi tahaffudhihi fiha illa man a'mala arba'ata usulin. Harus bagi penuntut ilmu untuk berhati-hati di dalam bertanya kepada seorang alim, seorang yang mengajarkan ilmu. Dan orang tersebut tidak akan beruntung di dalam pertanyaannya kecuali dia mengamalkan 4 perkara ini. Di dalam bertanya ada 4 kaidah yang harus diperhatikan. Yang pertama, awwaluha al-fikru fi su'alihi limadha yas'alu fayakunu qasduhu
minas su'ali at-tafaqquha wa ta'alluma la ta'annuta wa tahakkuma fa inna man sa'a qasduhu fi su'alihi yuhramu barakatal ilmi wa yumna'u manfa'atahu. Yang pertama, kaidah ketika kita berusaha untuk menanyakan kepada seorang guru yang mengajarkan ilmu, yang pertama yang harus difikirkan bagi penuntut ilmu, memikirkan pertanyaannya. Limadha yas'al? Kan berpikir ketika menanyakan kepada seorang guru, kenapa saya ini bertanya? Nah, itu yang pertama. Maka hendaknya tujuan seorang santri tersebut itu tujuannya ketika bertanya kepada guru itu apa? Pengen mendalami ilmu agama Allah dan ingin belajar. Bukan niatnya bertanya itu bukan ingin membantah tujuannya, bukan ingin membantah. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan ingin menyempitkan gurunya. Maksudnya seperti ini, menyempitkan gurunya, ngetes. Nah, jadi dia melontarkan pertanyaan, ngetes hukumnya apa ya Ustaz. Nah, menyempitkan gurunya. Jadi bingung dia. Waduh, ini jawabnya bagaimana? Jadi ketika jawab itu, guru itu mau jawab tapi takutnya ini nanti umatnya nggak tahu atau apa dan lain sebagainya, memberikan mudarat dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Jangan dihindari kalau bisa. Jadi niatnya tanya itu pengen belajar, bukan ingin membantah dan menyempitkan guru, ngetes maksudnya, mengetes gurunya. Sesungguhnya orang yang jelek tujuannya di dalam menanyakan kepada seorang guru itu maka dia akan diharamkan dari berkahnya ilmu serta dilarang manfaat dan dia terhalang dari manfaat ilmu tersebut. Jadi diharamkan. Hati-hati. Banyak sebagian penuntut ilmu banyak seperti itu. Biasanya ngetes. Ada dulu saya juga ada kakak kelas gitu, ngetes gurunya sampai gurunya lapor kepada ustadznya. Gitu. Gara-gara ngetes masalah nahwu kalau nggak salah. Memang saya akui kakak kelas saya itu pintar sekali. Tapi ya niatin salah, ngetes itu nggak baik. Barakallahu fikum. Al-aslu ats-tsani at-tafattunu ila ma yas'alu anhu fala tas'al amma la naf'a fi imma bin nadhari ila halika aw bin nadhari ila al-mas'alati nafsiha. Yang kedua, hendaknya yang pertama itu sudah selesai tadi. Yang kedua, memikirkan pertanyaan apa yang dia tanya. Nah, pertanyaan apa yang dia tanya. Jadi janganlah engkau menanyakan sesuatu yang tidak ada manfaat sama sekali. Baik ditinjau dari sisi keadaan soal tersebut, keadaan dia, atau ditinjau dari sisi pertanyaan itu sendiri gak ada manfaatnya. Contoh, misal, Ustadz, bagaimana perang di negara ini? Ustadz, bagaimana perang di negara ini? Bagaimana Ustadz? Seperti itu, dan lain sebagainya yang gak ada manfaat untuk dirinya dan orang-orang sekitarnya. Jadi berusaha untuk nanya itu ada manfaat untuk dirinya dan manfaat untuk sekitarnya. Baik. Wa mithluhu as-su'alu amma lam yaqa' aw ma la yuhaddatsu bihi kullu ahadin wa innama yukhassu bihi qaumun duna qaumin. Nah, contohnya seperti apa soal yang tidak bermanfaat itu? Yaitu adalah sesuatu soal yang belum terjadi. Ustadz, hukumnya ini apa? Tapi itu belum terjadi gitu. Itu jangan ditanyakan. Atau pertanyaan yang tidak boleh jawabannya didengar kecuali orang tertentu saja. Jadi dia tanya dengan pertanyaan yang tidak boleh jawabannya didengar kecuali orang tertentu saja. Nah, itu juga nggak manfaat. Jadi tujuan pertanyaan itu memberikan manfaat kepada dirinya serta orang lain yang ada di majelis itu. Tujuannya seperti itu. Contohnya siapa? Seperti sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, orang-orang Badui pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wih, itu Masya Allah, itu saya baca sirahnya dan lain sebagainya, itu Masya Allah, itu berikan manfaat kepada yang lain. Yang lain itu malu untuk tanya, orang-orang Badui pada zaman Nabi berani tanya dan memberikan manfaat. Kadang turun wahyu, kadang gara-gara pertanyaan Arab Badui. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi memberikan manfaat kepada dia dan orang-orang di sekitarnya. Al-aslu ats-tsalitsu, kaidah yang ketiga, ketika berusaha bertanya kepada seorang guru, al-intibahu ila salahiyati hal syekhi lil ijabati
an su'alihi fala yas'aluhu fi halin tamna'uhu ka kaunihi mahmuman aw mutafakkiran aw mashiyan fi tariqin aw rakiban sayyaratahu bal yatahayyanu tiba nafsihi. Yang ketiga, kaidah dalam bertanya yaitu memperhatikan keadaan seorang guru ketika menjawab pertanyaannya. Intinya, ketika bertanya, lihat gurunya itu sibuk apa enggak. Dan janganlah dia menanyakan kepada gurunya dalam keadaan yang keadaan guru tersebut itu menghalangi pertanyaannya. Seperti contoh dalam keadaan beliau memikul beban berat, misal banyak pikiran, atau beliau banyak pikiran sama sekali, entah itu masalah agama, masalah keluarganya, atau masalah apa, itu jangan tanya ketika beliau dalam keadaan seperti itu. Atau beliau dalam keadaan berjalan, maksudnya di sini ketika beliau jalan sendirian, itu jangan tanya. Mungkin bisa jadi beliau jalan itu untuk tujuan ingin ke saudaranya atau apa, untuk ke keluarganya atau apa, kecuali beliau mengizinkan. Nah, seperti itu. Atau dalam keadaan beliau mengendarai mobil. Nah, dalam keadaan mengendarai mobil, penuntut ilmu tersebut menanyakan. Itu kan dalam keadaan konsentrasi. Jangan. Sekali-kali jangan. Justru penuntut ilmu yang baik itu dia mencari, ketika berusaha menanyakan kepada guru, berusaha mencari kapan jiwanya itu siap, jiwanya itu bagus. Jadi ketika seorang guru itu siap, mencari waktu kapan guru itu siap untuk menjawab pertanyaan. Ketika mungkin ini saya ada waktu 2 jam atau 3 jam untuk menjawab pertanyaan. Nah, itu boleh kita tanya ketika dalam keadaan guru itu siap. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, kaidah dalam bertanya, al-aslu ar-rabi'u tayaqqudu as-sa'ili ila kayfiyati su'alihi bi ikhrajihi fi suratin hasanatin muta'addibatin fayuqaddimu ad-du'a li syekhi wa yubajjiluhu fi khitabihi wa la takunu mukhatabatuhu lahu ka mukhatabatihi ahlas suqi wa akhlaq al-awami. Yang keempat, berusaha untuk menyampaikan pertanyaan dengan baik. Berusaha menyampaikan pertanyaan dengan baik. Nah, dengan cara apa? Dengan cara ketika bertanya, bentuknya itu harus dengan bentuk yang baik dan penuh dengan adab. Nah, salah satunya ini beliau kasih contoh ketika bertanya itu harus dikasih doa, diberikan doa syekhnya. Misalnya, Assalamualaikum ya syekh, Assalamualaikum ya ustaz, barakallahu fikum, dan lain sebagainya. Kemudian ada sesuatu untuk menghormati di dalam doa tersebut. Misalnya, ya waliduna, wahai orang tua kami, ya ustaduna. Nah, seperti itu, yang sewajarnya. Dan janganlah dia berbicara kepada seorang guru dengan berbicaranya orang penduduk pasar, orang yang suka ke pasar, dan orang awam. Jadi ketika berbicara dengan seorang guru, orang mengajarkan ilmu, berbicaranya jangan seperti penduduk pasar, ya ini harganya berapa, ini diskon berapa, ini seperti itu. Pokoknya bedakan berbicara dengan guru, ustadz yang mengajarkan ilmu, dan orang yang suka di pasar dan orang-orang awam. Barakallahu fikum. Tayyib. Berikutnya, al-maqidu at-tasi' ashara, syaghafu al-qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaihi. Adab yang ke-19 di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah harus kita memiliki kecintaan yang besar terhadap ilmu dan berusaha untuk memenangkan kecintaan kita kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Fasidqu at-talabi lahu yujibu mahabbatahu wa ta'alluqa al-qalbi bihi wala yanalu al-abdu darajatal ilmi hatta takuna ladzatul kubra fihi. Kejujuran dan kesungguhan di dalam menuntut ilmu akan membawa kita mencintai ilmu agama Allah Subhanahu wa taala serta memiliki hubungan yang erat terhadap ilmu, dan seorang hamba tidak akan pernah mendapatkan derajat ilmu sampai kelezatan yang besar itu di dalam ilmu tersebut. Wa innama tunalu
ladzatu al-ilmi bi salasati umurin dzakaraha Abu Abdullah Ibnu Al-Qayyim rahimanallahu wa iyyahu. Ahadiha badlul wus'i wal juhdi, sidq talabi, sihhatun niyyati wal ikhlas. Wala tatimmu hadhihi al-umuru as-salasatu illa ma'a daf'i kulli ma yushghilu 'anil qalb. Kelezatan ilmu itu tidak akan pernah didapatkan kecuali dengan 3 perkara yang telah disebutkan oleh Imam Abu Abdullah Ibnu Qayyim rahimanallahu wa iyyahu. Yang pertama, cara mendapatkan kelezatan ilmu yaitu mengerahkan kemampuannya, kesungguhan dia di dalam belajar. Yang kedua, jujur di dalam belajar ilmu Allah. Yang ketiga, hendaknya dia ikhlas membetulkan niatnya tatkala belajar. 3 perkara tersebut itu tidak akan sempurna kecuali dia menolak segala sesuatu yang menyibukkan hati. Inna ladzata al-ilmi faqa ladzati as-sultani wal hukmi allati tatatalla'u ilaiha nufusun katsiratun wa tubadhalu li ajliha amwalun wafiratun wa tusfaku dima'un ghaziratun. Wa lihada kanatil muluku tatuqu ila ladzatil ilmi wa tuhissu faqdaha wa tatlubu tahsilaha. Dan sesungguhnya kelezatan ilmu itu di atas kelezatan seseorang penguasa dan kekuasaan, yang mana banyak orang yang mencari kelezatan tersebut. Nah, jadi kelezatan ilmu itu di atas segalanya, mengalahkan kelezatan orang yang berusaha pemimpin dan memiliki kekuasaan. Sampai orang-orang itu kan membayar lebih, mengeluarkan uang untuk hal tersebut, serta darah-darah itu ditumpahkan karena ingin mendapatkan kekuasaan dan menjadi pemimpin. Dan oleh karena ini, para raja itu rindu kepada kelezatan ilmu serta merasakan kehilangannya dan ingin mencari, menuntut, mendapatkan ilmu tersebut. Dikatakan, qila li Abi Ja'farin al-Mansur al-Khalifati al-Abbasiyyi al-Mashhur alladhi kanat mamalikuhu tamla'u asy-syaqqa wal gharba, hal baqiya min al-ladzati ad-dunya syai'un lam tanalhu? Faqala wa huwa mustawin ala kursiyyihi wa sariri mulkihi baqiyat khaslatun an aq'uda ala mistawatin fahawli ashabul hadith ay tullabul ilm fayaqulu mustamli man zakarta rahimakallah, yakni fayaqulu haddatsana fulan qala haddatsana fulan wa yasuqu al-ahaditsa al-musnadata. Dikatakan kepada Ja'far al-Mansur, salah satu khalifah pemimpin Bani Abbas pada yang terkenal pada zaman dahulu, yang beliau kekuasaannya itu memenuhi dari timur sampai barat. Beliau ditanya seperti ini bagus ini, hal baqiya, apakah ada yang tersisa dari kelezatan-kelezatan dunia? Soalnya kan kekuasaannya itu meliputi dari timur sampai barat. Jadi wis kenikmatan, dari nikmat harta, nikmat wanita, semua nikmat dia sudah kuasai. Bayangkan itu. Ditanya, apakah ada kelezatan yang tersisa yang belum engkau rasakan, belum engkau capai? Beliau mengatakan, beliau mengatakan adalah dalam keadaan beliau menjawabnya itu di atas singgasananya. Bayangkan, menjawab di singgasana rajanya itu. Beliau mengatakan tinggal satu kenikmatan yang belum saya capai. Apa itu? Beliau mengatakan, aku duduk di tempat yang tinggi. Maksudnya tempat tinggi orang yang mengajarkan hadis. Jadi itu kan kadang orang penuntut ilmu hadis kan ramai itu kan. Terus yang punya kursi tinggi untuk ngajar hadis, maksudnya ulama hadis. Yang di sekitarku itu orang-orang penuntut ilmu hadis. Nah, dan orang yang mustamli itu adalah orang yang di depan seorang syekh, dia berkata hadis, apa yang ingin disampaikan. Nah, itu mustamli. Nanti kalau nggak paham, insya Allah di suatu saat bisa paham. Ini permasalahan mustalah hadis. Man zakarta rahimakallah. Siapa yang engkau sebutkan rahimakallah? Kemudian syekh tersebut mengatakan telah menyampaikan kepada fulan dan dia berkata telah menyampaikan aku kepada fulan.
kemudian dia menyebutkan hadis-hadis secara bersanad. Jadi qala haddatsana fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pemimpin yang besar pada zamannya. Itu pengen menuntut ilmu, pengen jadi orang yang mengajarkan ilmu. Karena betapa tingginya derajat kelezatan orang yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wa mata umira al-qalbu biladzatil ilmi saqatat ladzatu al-adati wa zahilat an-nafsu anha bal tastahilu al-alamu ladzatan bihadhihi ladzati. Dan kapan saja seseorang dipenuhi hatinya dengan kelezatan ilmu sampai jatuh kelezatan-kelezatan adat-adat yang lain seperti makan, minum, itu sampai kalah dengan kelezatan orang yang belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai jiwanya itu lupa, lalai terhadap adat-adat tersebut, kelezatan seperti makan, minum, tidur dan lain sebagainya. Justru sesuatu yang sakit menurut orang biasa itu bisa menjadi kelezatan tersendiri terhadap kelezatan tersebut. Jadi kenapa orang kok bisa menuntut ilmu agama Allah kadang itu sampai sakit-sakitan, kadang nggak tidurnya cuma 3 jam, kadang murojaah sampai awal, sampai dari pagi sampai malam dia terus murojaah. Itu kan capek bagi orang pada biasanya. Akan tapi karena kelezatan mereka dalam menuntut ilmu, belajar ilmu agama Allah sampai lupa dengan kelezatan adat-adat yang dia lakukan. Thayyib. Barakallahu fiikum. Yang terakhir sebagai penutup, al-maqidu al-isun hifdzu al-waqti fil ilmi. Adab yang terakhir, adab yang ke-20 di dalam mengakukan ilmu, menjaga waktu di dalam ilmu. Qala Ibnu Jauzi rahimanallahu wa iyyahu fi saidi khatirihi. Ibnu Jauzi rahimanallahu wa iyyahu, beliau mengatakan di dalam kitab Saidul Khatir, yanbaghi lil insani an ya'rifa syarafa zamanihi wa qadra waqtihi fala yudayyi'u minhu lahdatan fi ghairi qurbatin wa yuqaddimu fihi al-afdala fal afdala min al-qawli wal amali. Sepatutnya bagi seseorang untuk mengetahui betapa berharganya usianya serta bernilai waktunya. Dan janganlah dia seorang penuntut ilmu menyia-nyiakan sekejap saja waktunya selain dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat untuk kita semua dan saya pribadi juga. Wa yuqad, dan mendahulukan yang utama, yang paling utama kemudian yang utama dari ucapan dan perbuatan. Wa min huna azumat ri'ayatu al-ulama'i lil waqti hatta qala Muhammad bin Abdul Baqi al-Bazzaz ma dayya'tu sa'atan min umri fi lahwin aw la'bin. Wa qala Abu al-Wafa'i ibn Aqil alladhi sannafa kitab al-funun fi 800 mujalladin inni la yahillu li an udayyi'a sa'atan min umri. Dari sini kita mengetahui betapa besarnya penjagaan mereka para ulama terhadap waktu. Sampai sehingga Muhammad bin Abdul Baqi al-Bazzaz, beliau mengatakan, aku tidak pernah menyia-nyiakan waktuku sedikit pun dari umur-umurku dengan perkara-perkara yang sia-sia dan main-main. Dan berkata Abu Wafa juga Ibnu Aqil rahimanallahu wa iyyahu, yang beliau menulis buku kitab Al-Funun, buku Funun yang berjilid 800 jilid. Beliau mengatakan, aku tidak halal bagiku untuk menyia-nyiakan sekejap waktuku di umur-umurku. Wa balaghat bihimul hala an yuqra'a alaihim halal akli bal kana yuqra'u alaihim wa hum fi daril khala'i. Fahfaz ayyuhat talibu waqtak falaqad ablagha al-wazir as-salih ibnu Ubayrah fi nushika biqawlihi al-waqtu anfusu ma unita bihifdhihi wa arahu ashala ma 'alaika yadhi'u. Dan di antara para ulama saking menjaga waktunya itu sampai-sampai dalam keadaan mereka itu makan dibacakan kitab atas mereka. Jadi dibacakan keras dalam keadaan para ulama tersebut makan. Justru saking menjaga waktunya mereka itu dibacakan atas mereka dalam keadaan mereka di dalam WC. Nah, itu dalam keadaan di WC dibaca, murid-muridnya nyuruh baca di luar WC. Maka jagalah waktu wahai para penuntut ilmu dan bersungguh dan sungguh seorang menteri Salih bin Hubairah menasihatimu dengan ucapannya,
bersungguh-sungguh menasihatimu dengan ucapannya, waktu itu paling berharga yang kamu harus menjaganya. Dan aku melihat yang paling mudah atasmu itu menyia-nyiakannya. Jadi hal tersebut, ini nasihat yang pribadi, hendaknya penuntut ilmu ya berusaha untuk menjaga waktunya. Ya ini juga nasihat untuk saya pribadi, lebih keras lagi kepada saya pribadi dan yang lain sebagainya. Alhamdulillah kita sudah menamatkan kitab Khulasah Ta'zim al-Ilm. Mudah-mudahan Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni keluarga beliau, dan semoga yang kita pelajari dari awal sampai akhir ini bisa mendapatkan manfaat dan bisa kita amalkan dan menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.